Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom. Saya percaya bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita akan menyertai hari-hari hidup kita. Bahkan segala sesuatu yang baik akan kita terima, walaupun mungkin sikon yang kita alami adalah sikon yang tidak baik. Sebab Allah kita itu adalah Allah yang baik. Puji Tuhan, 1 Samuel 24 ayatnya yang ke-7 berkata demikian. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku, untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah merupakan Raja Daud, ya, dia yang berkata kepada orang-orang yang ikut bersama dengan dia, dengan prajurit-prajurit yang ada, orang-orang yang mendukung dia di dalam perjalanan kehidupannya. Kenapa? Orang-orang ini datang ngasih tahu. Kalau yang mana Saul yang notabene adalah orang yang membenci Daud, sering melakukan ketidakadilan bagi Daud. Kenapa tidak adil? Karena selalu aja ada cara daripada Saul untuk mengambil, untuk bisa melakukan segala perkara supaya menjatuhkan Daud, membunuh Daud. Padahal Daud tidak berbuat sesuatu yang tidak baik. Daud tidak membuat sesuatu yang mencelakai Saul, yang merugikan Saul. Tetapi justru dalam firman Tuhan yang kita tahu bersama-sama, bagaimana Daud bersikap baik. Dia yang mengalahkan Goliat yang hendak menyerang, yang hendak membunuh orang-orang Israel. Bahkan pun berapa kali Daud maju berperang dan dia membawa kemenangan di pihak Israel. Tetapi rupanya hal tersebut membuat Saul tidak suka. Membuat Saul merasa iri. Membuat Saul merasa bahwa itu adalah merupakan sebagai satu ancaman bahwa Daud adalah merupakan saingannya. Bahkan ketika Saul tahu bahwa Daud yang akan menggantikan dia sebagai seorang raja, maka makin besarlah ketidaksukaannya dengan pribadi Daud. Biarlah di sini kita bisa mempelajari seberapa majunya orang-orang yang ada di sekitar kita. Seberapa pesatnya perkembangan pribadi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan merubah kualitas hati kita, kualitas hidup kita yang tadinya kita baik, kita berubah menjadi orang yang tidak baik seperti Saul. Ketika Saul dalam firman Tuhan ini di ayat-ayat sebelumnya, ketika dalam perjalanan dia mengejar orang Filistin, dalam perjalanan orang mengatakan begini, Saul, Daud sedang ada di daerah En-Gedi. Kita punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Daud. Bapak Ibu, hati-hati ya. Ketika saya dan saudara tahu ada situasi orang lagi panas, orang lagi marah, orang lagi tidak suka, orang punya niat untuk jahat, jangan ngompori. Jangan menjadi orang-orang yang mendorong supaya niat jahat itu terlaksana. Jangan. Tetapi ketika satu saat, ketika Saul dia dikatakan dia hendak membuang hajat, ya, ketika dia masuk, sementara ada tentara Daud, ada Daud yang ada di sekitar situ. Jadi sebenarnya Daud punya kesempatan untuk dia melakukan, membalas hal yang tidak baik yang sering dilakukan oleh Saul. Tetapi kita lihat perbedaan antara Saul dan Daud. Daud tidak merubah kualitas hidupnya. Benar ya? Dalam hidup ini kadang-kala gini, punya kesempatan, ada situasi yang mendukung, dan ada orang-orang yang mendukung kita. Itu bisa menjadi faktor pemicu bagi saya dan saudara untuk mungkin membalas, ya, untuk melakukan hal yang lebih lagi ketika kita mengalami ketidakadilan dalam hidup ini. Tapi mari sama-sama kita mau belajar. Daud, pertama, dia tidak menurunkan kualitasnya sebagai orang yang baik. Walaupun ada kesempatan, ada situasi yang tepat, ada orang-orang yang mendukung dia untuk dia melakukan pembalasan. Tetapi justru ketika berada dalam situasi tersebut, Daud bisa mengajak orang-orang tersebut untuk apa? Untuk mereka punya hati yang tetap baik. Mungkin saat ini saudara berada dalam situasi ketidakadilan, difitnah, ditusuk dari belakang oleh orang-orang yang bersama-sama dengan kita, oleh orang-orang yang sering makan duduk bareng dengan kita. Kenapa kita tetap bisa bersikap baik seperti Daud? Teladan kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri.
Karena dalam firman Tuhan sebagai ayat terakhir Lukas 22 ayatnya yang ke-47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang sedang murid yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Teladan kita sesungguhnya ketika sesuatu yang tidak baik orang rancangkan bagi kita, orang perlakukan ketidakadilan bagi kita, Kristus sudah mengalami pengkhianatan lewat ciuman. Mungkin saudara berkata, saya mulai jemu, saya putus asa, saya sudah tidak mau lagi melakukan hal-hal yang baik. Karena ketika hal-hal yang baik saya kerjakan, tapi justru ini yang saya alami. Tapi firman Tuhan berkata, Galatia berkata apa? Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menerima, ya kita akan menuai. Asalkan kita tidak menjadi lemah, asalkan kita tidak berputus asa. Hari ini tetaplah menjadi orang-orang yang tidak menurunkan kualitas kita sebagai orang-orang yang baik. Karena kita punya Roh Kudus yang akan terus memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, segala yang baik sudah kami terima berasal daripada Engkau. Engkau yang memelihara hati kami Tuhan. Untuk kami tetap baik di tengah situasi yang tidak baik. Dan kami berkata terima kasih anugerah-Mu, keselamatan-Mu Engkau berikan bagi kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah Tuhan. Yang mengalami jalan buntu Engkau berikan jalan keluar. Karena kami percaya mujizat dan kebaikan Allah tetap nyata dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.